Amin, amin. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan khotbah hari ini. Saya akan bacakan dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Maaf, tidak ada di PowerPoint. Roma 3 ayat 23 dan 24. Saya bacakan bagi saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bagian kedua yang saya ingin baca bersama-sama dengan saudara, kalau boleh kita baca bersama-sama ya saudara. 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 5. Ya, hanya 3 ayat saja. Saya ajak saudara untuk boleh membaca bersama-sama dengan saya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperhatikan apa yang dirancang dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya. Saudara dipersilahkan untuk duduk. Selamat pagi saudara. Senang sekali hari ini, pagi ini saya boleh bersama-sama lagi dengan saudara. Bagi saudara yang belum mengenal saya, nama saya Stefanus. Saya saat ini melayani di Emmanuel Baptist Church dan merupakan suatu sukacita bagi saya untuk boleh melayani kebenaran firman Tuhan 2 minggu berturut-turut ya, dari minggu kemarin sampai minggu ini. Harapannya saudara nggak bosen ya saudara ya. Saudara, tahun 2019 tahun 2019, Carson King lagi BU. Saudara tahu BU? Butuh uang ya, buat beli bir. Iseng-iseng dia bikin poster Busch Light Supply Need Replenish. Dan seperti yang saudara perhatikan, di bawahnya ia tulis dompet digital Venmo miliknya. Dan ia bawa poster ini saudara ketika dia lagi nonton langsung ESPN College Game Day. Dia angkat tinggi-tinggi posternya saudara, dan kebetulan lagi tersorot kamera ESPN. And it went viral. Dan tanpa diduga saudara, begitu banyak orang transfer uang. Total yang terkumpul 1 million, 1 juta. Bukan rupiah, US dollar. Jadi saudara nggak perlu tiru ya, datang ke gereja bawa poster butuh uang beli boba. Karena setahu saya kamera di situ hanya merekam pengkhotbah ya. Mungkin supaya jemaat yang tertidur nggak tertangkap kamera. Saudara, singkat cerita, Carson beli 1 kotak bir dan sisanya dia sumbangkan ke University of Iowa State Family Children Hospital. And it went viral. Busch Beer, produser bir tersebut, dan Venmo, dompet digital yang dia pakai, ikutan nimbrung. We are going to match your donation. Saudara kasih $1, perusahaan-perusahaan tersebut juga akan memberikan $1 ke Iowa State Family Children Hospital. Bahkan saudara, Busch Beer yang memproduksi bir itu memproduksi kotak bir ya, tin itu ya, kaleng bir dengan foto dan nama Carson King. It's all good, right saudara? Tetapi cerita rupanya belum selesai. Ada seorang jurnalis yang bernama Aaron Calvin. Dia meliput kisah unik ini. Dan ia menyebutkan saudara, 7 tahun sebelumnya, tahun berapa saudara? 2012,
Carson pernah bikin cuitan guyonan yang rasis di Twitter. 7 tahun sebelumnya ketika Carson masih SMA. Dan Carson pun segera minta maaf. Tetapi walaupun demikian, Bush, Venmo, dan beberapa perusahaan lainnya yang dulunya merapat ke Carson langsung menjauh. Kami tidak lagi menjalin kerjasama dengan Carson. Dan ternyata cerita belum selesai, saudara. Netizen yang penasaran mulai mengorek Twitter dari sang jurnalis. Dan menemukan cuitan sang jurnalis yang berbau rasis dan homofobik. Akibatnya sang jurnalis dipecat dengan tidak hormat dari kantornya. Welcome to cancel culture. Saudara, cancel culture merupakan satu fenomena yang marak di akhir-akhir ini. Saya percaya saudara yang masih relatif muda ya, yang aktif di sosial media, akrab dengan fenomena ini. At least saudara pernah mendengarnya. Tapi bagi saudara yang mungkin usianya di atas saya, nah saudara mulai memikirkan kan sekarang saya umur berapa? Bagi saudara yang umurnya di atas saya, yang mungkin kurang familiar dan mungkin merasa topik ini kurang relevan bagi kehidupan saudara. Tapi saudara tetap dengarkan khotbah ini saudara, karena saya rasa dengan saudara mengerti fenomena ini dan bagaimana kita menghadapinya, saudara akan bisa menolong anak saudara, cucu saudara, teman gereja saudara, atau orang-orang di sekitar saudara, mungkin teman kantor saudara yang sedang bergumul hidup di tengah fenomena ini. Dan sebenarnya prinsip Injil yang akan dibagikan itu relevan bagi semua orang, bagi dari segala usia dan golongan. Amin, saudara. Inilah definisi besar dari cancel culture. Cancel culture refers to ending or at least attempting to end someone's career or influence to hold them accountable for his or her improper behavior. Jadi cancel culture, saya belum menemukan terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Cancel culture itu merupakan usaha untuk membatalkan, membungkam, mengakhiri karir atau pengaruh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai hukuman atas perilakunya yang dianggap tidak pantas oleh komunitas tertentu. Jadi tindakan pembatalan ini seringkali dilakukan sebagai hukuman dan dikampanyekan melalui sosial media. Saudara kenal beliau? Ada yang kenal? Mungkin saudara lebih kenal buku yang beliau tulis. Namanya adalah J.K. Rowling, penulis kisah Harry Potter. Saudara, beliau ini menghadapi kritik yang sangat keras dari penggemarnya sendiri, bahkan artis-artis yang terkenal lewat karyanya Harry Potter. Saudara tahu apa sebabnya? Gara-garanya ia membela seorang peneliti wanita yang mempertanyakan legitimasi identitas transgender. Karenanya keduanya disebut dan dituduh transfobia. Dan orang berpendapat sangat bahagia bagi orang yang seterkenal ini, bagi orang yang punya 14 juta pengikut di Twitter untuk menyuarakan dukungannya terhadap peneliti yang transfobik. Dan ia pun di-cancel. Rating kepopuleran Rowling turun dari 58 ke 35, yaitu turun 40%. Penjualan Harry Potter turun drastis. Bahkan banyak situs penggemar Harry Potter yang menghapus namanya. Saya menemukan satu cuitan yang menarik di Twitter. Ada seseorang yang berkata seperti ini. Fakta menarik dari kisah Harry Potter, serial ini nggak ada penulisnya. Kita nggak tahu sebenarnya siapa yang menulis kisah ini. Dan menurut saya ini adalah sangat indah. Karir seseorang, pengaruh seseorang di-cancel, dibatalkan sebagai hukuman atas perbuatannya yang dianggap tidak pantas oleh publik. Why cancel someone? Why
cancel someone. Saudara, saya rasa saudara bisa menebak. Sebagai apa, saudara? Sebagai hukuman bagi seseorang, terutama tokoh publik yang terkenal, yang berkuasa, atas perbuatannya yang melanggar aturan sosial yang ditetapkan oleh masyarakat atau komunitas tertentu. Ya, jadi orang itu meng-cancel seseorang sebagai hukuman atas perbuatannya yang melanggar aturan sosial. Kalau kita lihat historinya, saudara, cancel culture itu berawal dari kefrustrasian orang banyak terhadap orang yang berpengaruh, terhadap orang yang berkuasa, yang jelas-jelas bersalah tetapi selalu lolos hukum. Tidak terjamah oleh hukum karena kekuasaan yang dimilikinya, karena kepengaruh yang dia punya. Lalu yang terjadi, sosial media memfasilitasi orang-orang tersebut, seperti saudara dan saya, orang-orang biasa, dan menggunakan suara kita untuk menjadi senjata menegakkan keadilan. Membongkar kejahatan mereka, melengsarkan mereka dari posisi mereka, memboikot mereka, dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan, mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi. Kita membatalkan seseorang, kita cancel seseorang sebagai hukuman atas perilakunya yang salah. Saudara, kalau sudah perhatikan, cancel culture democratize power. Cancel culture itu mendistribusikan kuasa kepada banyak orang yang tidak punya kuasa. Seperti saudara dan saya. Saudara dan saya tidak punya kuasa, betul? Tapi cancel culture itu menunjukkan bahwa kita tidak perlu punya kuasa, kita tidak perlu punya posisi untuk menegakkan keadilan. Tanpa posisi yang tinggi pun, kita masih bisa mengatasi ketidakadilan. Kita bisa mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Tapi bukan itu saja. Cancel culture itu juga memberikan pengajaran bagi masyarakat luas. Saudara tahu apa yang diajarkan? Perilaku ini tidak diterima di sini. Jangan sekali-kali berkata-kata, jangan sekali-kali bertindak seperti ini. Kalau enggak, siap-siap aja kamu diboikot seperti dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Secara tidak langsung, cancel culture itu membentuk moral suatu komunitas. Menunjukkan perilaku seperti ini yang baik. Perilaku seperti ini itu yang dianggap ofensif. Jangan dilakukan. Nah, sekarang pertanyaan bagi saudara dan saya. Is it good? Or bad? Or 50 Shades of Grey? Menengok ke belakang, saudara, kita bisa melihat satu pencapaian, kalau boleh pakai istilah itu ya, dari cancel culture. Cancel culture berhasil menegakkan keadilan yang sering diinjak-injak oleh pihak yang berkuasa. Kalau saudara perhatikan, banyak predator seksual misalnya yang berhasil dijatuhkan dari posisinya dan pengaruhnya bahkan dibawa ke pengadilan. Karena apa, saudara? Karena tekanan massa di sosial media. Cancel culture juga dikatakan berhasil mengatasi beberapa kesenjangan sosial di masyarakat. Tahun 2016, saudara, hashtag #OscarSoWhite menggugat dominasi kulit putih di pegelaran Oscar. Saudara tahu Oscar ya, saudara ya? Bukan yang di akuarium ya, tapi Academy Awards ya. Alhasil, saudara, tahun 2019 Oscar mencetak rekor nominasi terbanyak untuk sutradara berkulit hitam. Tahun 2020, komposisi dewan anggota Oscar pun berubah dari mayoritas pria berkulit putih menjadi 40% wanita, 36% berasal dari etnis lain, dan 49% berasal dari 69 negara selain Amerika Serikat. Jadi cancel culture berhasil menjembatani kesenjangan sosial dan membuat keberagaman di masyarakat.
Ini satu hal yang kita perlu apresiasi dari cancel culture. Cancel culture menunjukkan dunia ini sebenarnya masih percaya akan kebenaran mutlak. Cancel culture menunjukkan kepada kita semua bahwa dunia ini sebenarnya masih percaya akan kebenaran mutlak. Dan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan? Dan sekaligus kalau saudara paham dengan apa yang terjadi di sekitar kita, ini melawan arus postmodernisme yang mengajarkan kebenaran itu relatif. Saudara pernah dengar ya, saudara ya, kebenaranku ya kebenaranku, kebenaranmu kebenaranmu. Betul? Ini yang banyak orang saat ini percaya. Tetapi kalau semuanya itu relatif, tidak ada satu kebenaran yang mutlak, satu kebenaran yang absolut, sebenarnya tidak ada yang namanya pelanggaran. Karena apa? Karena semuanya diperbolehkan. Semua orang punya kebenaran diri sendiri yang tidak boleh dipersalahkan oleh orang lain. Tetapi ini satu yang kita perlu apresiasi dari cancel culture. Cancel culture berasumsi dan mengakui bahwa adanya satu kebenaran mutlak. Dan siapapun yang melanggar, siapapun yang berdosa atas kebenaran itu harus dihukum. Nah, sekarang pertanyaannya saudara. Siapa yang punya otoritas untuk menentukan kebenaran tersebut? Siapa yang punya otoritas, punya kuasa untuk menentukan moral di masyarakat? Siapa yang berhak menentukan hukum? Dan siapa yang berhak menjadi hakim di dalam komunitas? Dan di dalam hal ini, bukan Tuhan, bukan juga pemerintah atau aparat pemerintah, tetapi masyarakat, tetapi massa. Suara terbanyaklah saudara yang lebih berkuasa dari hukum negara. Dan siapapun, termasuk saudara dan saya, orang-orang biasa ini bisa menjadi hakim. Mari saudara kita lihat ya, kasus yang terjadi kepada J.K. Rowling tadi. Siapa yang menetapkan bahwa transfobia itu perbuatan yang salah? Komunitas. Siapa yang memutuskan kalau perbuatan A, B, C itu termasuk perbuatan yang transfobik? Komunitas juga. Dan let's extend this. Berdoa bagi seseorang yang mengalami gender dysphoria supaya mereka bisa hidup sesuai dengan jenis kelamin yang mereka dapatkan saat lahir, itu termasuk transfobia enggak? Komunitas yang menentukan. Apakah orang tua yang melarang anaknya terapi hormon itu termasuk transfobik? Suara terbanyak yang saat itu, itulah yang menentukan. Apakah kalau saudara lagi karaoke nyanyi lagu yang aslinya dinyanyikan oleh penyanyi yang dianggap transfobik itu perbuatan transfobia? Bisa jadi. Lagi-lagi komunitaslah hakimnya. Dan serunya saudara, ketentuan ini bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Tergantung pemikiran komunitas pada saat itu. Are you with me? Jadi saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Kekacauan bukan? Semuanya main hakim sendiri. Suara terbanyak akhirnya membungkam suara minoritas tanpa ampun. Pendapat-pendapat yang gak sesuai dengan kemajuan zaman akan dibungkam. And cancel culture turns into bullying and censorship. Dan ini yang sangat ironis bukan? Karena apa? Karena gerakan ini awalnya
ingin menegakkan keadilan. Gerakan ini ingin mengadakan kesetaraan di antara semua lapisan masyarakat. Tetapi justru akhirnya gerakan ini menghalang-halangi kesetaraan dan keadilan. Bahkan ini menjadi monster yang menakutkan bagi banyak orang. Mengapa saya katakan ini menjadi momok, menjadi monster yang menyeramkan? Karena cancel culture itu memberikan penghukuman tanpa adanya harapan untuk penebusan. Pakai bahasa Inggris ya, saudara, lebih enak. Cancel culture offers condemnation without hope for redemption. Begitu saudara dibatalkan, selesai. Tidak ada maaf bagimu. Saudara mau minta maaf, saudara mau menangis, tidak ada maaf bagimu. Saudara dianggap sudah tidak ada. Saudara dianggap sudah tidak relevan. Dan ini yang sangat bertentangan dengan Injil, bukan? Roma 3 ayat 23 dan 24 yang tadi kita baca. Bisa bantu slide berikutnya? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, saudara, menurut standar firman Tuhan, menurut standar kebenaran Allah, semua orang termasuk saudara dan saya layak di-cancel oleh Allah, bukan? Karena apa? Karena tidak ada satupun dari kita yang benar. Tidak ada satupun dari kita yang adil. Semua telah melanggar kebenaran Allah. Dan semua orang termasuk saudara dan saya layak untuk mendapatkan penghukuman kekal. Tetapi firman Tuhan gak berhenti di sini, saudara. Allah memberikan pengharapan akan penebusan. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sudah perhatikan di sini. Orang berdosa seperti saudara dan saya punya pengharapan. Kita yang selayaknya dihukum, kita yang selayaknya dibinasakan, kita yang selayaknya di-cancel, kita beroleh penebusan di dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita perhatikan, selama hidupnya, saudara, Yesus hidup di dalam ketaatan yang total. Seperti yang tadi kita baca di New City Catechismus, bukan? Yesus hidup dalam ketaatan yang total. Dia adalah satu-satunya orang yang benar. Tetapi ia mati, saudara, menanggung murka Allah yang adil atas dosa kita, yang menegakkan kebenaran dan keadilan Allah. Dan kalau saudara perhatikan, di kayu salib, saudara, terjadi pertukaran yang terbesar. Dosa kita diberikan kepada Yesus, ditanggung Yesus di kayu salib. Dan di kayu salib juga Yesus memberikan kebenarannya kepada kita. Sehingga kita bisa dibenarkan. Sehingga kita bisa dinyatakan sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Dan kalau sudah perhatikan, di kayu salib, keadilan Allah dan kasih Allah itu menyatu. At the cross of Christ, justice and mercy meets. Dan itulah yang menjadi pengharapan bagi saudara dan saya. Dan ini yang membedakan antara Injil dan cancel culture. Cancel cultures offers redemption cancel culture offers condemnation without hope for redemption. The gospel of Jesus Christ offers redemption beyond condemnation. Cancel culture menawarkan penghukuman tanpa adanya penebusan, tanpa adanya pengharapan. Tetapi Injil menawarkan penebusan yang melampaui penghukuman. Pertanyaan saya bagi saudara, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik, saudara?
Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau sudah perhatikan, Injil tidak mengentengkan kesalahan dan ketidakadilan. Karena apa? Karena Kristus harus mati karena dosa kita. Itu sangat serius. Allah tidak menggampangkan, tidak mengentengkan yang namanya pelanggaran dan ketidakadilan. Tetapi di sisi lain, Injil memberikan pengharapan. Ada jalan keluar bagi kita yang seharusnya dihukum. Dan kalau sudah perhatikan, di dalam Kristus saudara, kita tidak hanya dibenarkan, tidak hanya hukuman kita dihapuskan, tetapi apa? Kita diperbaharui dan kita dimampukan untuk hidup benar, hidup adil di hadapan Allah. Dan kalau saudara tahu doktrin-doktrin kekristenan, Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita untuk memampukan kita, menggerakkan kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Luar biasa bukan? Saudara, cancel culture. Next slide please. Cancel culture sepertinya menjanjikan kehidupan yang lebih baik, keadilan dan kesetaraan, tetapi akhirnya menjadi momok yang menakutkan. Nah, saudara, saya ajak saudara untuk merenungkan sejenak. Apa sih dampak cancel culture dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan saudara dan saya, what is its impacts on us? Mungkin saudara berpikir, kebanyakan cancel culture itu kan terjadi, kebanyakan korban dari cancel culture itu kan tokoh-tokoh yang terkenal. Bukan kita. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, kalau kita mau merenungkan, kita pun sebenarnya terkena imbasnya. Karena apa? Karena lewat cancel culture ini saudara, tanpa sadar, kita menjadi lebih aware. Kita menjadi lebih sadar akan yang namanya penerimaan sosial. Kita lebih sadar, kita lebih aware akan yang namanya penerimaan sosial. Pentingnya ikut aturan main di komunitas kita. Dan sadar gak sadar, ini membuat kita cenderung untuk lebih suka saudara? Blend in. Gak berani stand out. Sekalipun itu harus mengorbankan nilai-nilai pribadi kita. Sekalipun itu harus mengorbankan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang seharusnya kita pegang. Saudara pernah mikir gak? Seperti ini. Kalau saya melakukan ini, gimana reaksi teman-teman? Kalau saya melakukan ini, gimana reaksi-reaksi orang-orang di sekitar saya? Mereka kira-kira suka enggak ya? Atau perbuatan saya ini akan dinilai ofensif bagi mereka? Pernah enggak saudara berpikir seperti itu? Jangan-jangan nih, kalau ada orang yang melihat saya suka makan pakai piring dan sendok garpu plastik, orang akan mengecap saya tidak ramah lingkungan. Dan kalau itu jadi viral, bisa dipecat sama company karena nggak sesuai dengan nilai perusahaan yang ramah lingkungan. Sudah mulai pernah berpikir seperti enggak? Semakin aware dengan apa yang kita lakukan dan kita katakan terutama di ruang publik. Dan tanpa sadar saudara, apa yang kita lakukan dan tidak lakukan, apa yang kita katakan dan tidak kita katakan, akan ditentukan oleh komentar, pemikiran dari komunitas kita. Dan parahnya saudara, nilai yang dipegang oleh komunitas kita itu, pertama, nggak jelas, yang kedua, nggak pasti, dan yang ketiga, bisa berubah-ubah. Jadinya apa saudara? Parno kan? Kayak saudara tuh mau dandan ke pesta, tapi nggak dikasih tahu dress code-nya. Jadi bingung kan? Kalau pakai begini nanti underdress. Kalau pakai begini nanti dipikir semua saingan sama yang punya pesta. Kita jadi selalu jadi selalu parno, selalu anxious. Kalau kita mau pikirkan baik-baik saudara, ada satu hal yang pasti. Kita itu nggak bisa hidup
menuruti keinginan, kemauan, dan tekanan dari komunitas hanya supaya kita diterima, hanya supaya kita nggak ditolak, hanya supaya kita nggak di-cancel. Karena seperti yang tadi kita katakan, kita hidupnya pasti akan terombang-ambing, saudara. Karena standar komunitas itu nggak jelas dan berubah-ubah. Dan kita akan selalu merasa bingung, kita akan selalu merasa cemas, dan ini bakal berimbas kepada kesehatan mental kita. Dan satu lagi, saudara, kalau kita mau jujur, sebagaimanapun kita berusaha, itu tidak akan memberikan garansi bahwa kita nggak akan di-cancel. Well, mungkin saudara nggak akan di-cancel, tetapi tetap akan ada orang yang nggak suka dengan saudara, menolak saudara, memusuhi saudara, menganggap saudara tidak eksis. Karena apa yang saudara katakan dan lakukan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pegang. That's the hard reality that you and I need to accept. Saudara nggak percaya? Mari kita buktikan. Coba saudara pikirkan satu orang yang saudara anggap perfect. Saudara pikirkan satu orang yang saudara anggap perfect atau jadi panutan hidup saudara. Sudah, saudara? Sudah ya? Perhatikan hidup orang itu. Ada nggak orang yang menolak orang tersebut? Tentu ada. Nah, coba kita pikirkan lagi. Kalau kita boleh memikirkan satu orang yang paling sempurna, kira-kira siapa, saudara? Yesus, bukan? Kenapa? Yesus itu full of grace and full of truth. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia di-cancel, kan? Dia ditolak. Dia dihina. Bahkan dia dibunuh. Logikanya, saudara, kalau orang yang penuh kasih seperti Yesus aja bisa di-cancel, apa harapannya bagi saudara dan saya? Realistis nggak kalau kita berharap nggak ada orang yang menolak kita, memusuhi kita, semua orang akan menerima kita? Realistis nggak, saudara? As unrealistic as hoping anjing bisa terbang. It's not realistic. So what's the solution? Ya, solution itu jalan keluar ya, saudara, bukan cairan. Just to make sure. Bagaimana kita bisa hidup tenang, nggak panik, nggak parno di tengah komunitas yang seringkali nilainya berbeda dengan nilai-nilai kekristenan? Saya ajak saudara untuk sekali lagi membaca 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 5. Ini merupakan surat Rasul Paulus kepada gereja di Korintus. Ya, ceritanya begini, saudara. Gereja Korintus itu didirikan oleh Paulus, dan setelah Paulus mendirikan gereja Korintus, ia melanjutkan perjalanan misinya. Nah, apa yang terjadi di Korintus? Yang terjadi di Korintus, banyak pelayan Tuhan yang melayani di sana. Ada Kefas, ada Apolos, dan ada hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Karena itu, saudara, ada jemaat yang lebih dekat dengan Paulus. Mungkin ini jemaat yang sudah bersama dengan Paulus ketika gereja ini didirikan. Tapi ada juga yang lebih dekat dengan Kefas. Dan ada yang lebih dekat misalnya dengan Apolos. Dan yang terjadi, mereka itu pada ngegeng, saudara. Bahkan membanding-bandingkan pelayan Tuhan tersebut. Mungkin ada yang ngomong seperti ini. Nah, ini Paulus kalau khotbah jelimet ya, bikin pusing, gak seperti Apolos ya, yang semangat seperti motivator. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Dan itu sampai ke telinga Paulus. Dan ini komentar Paulus mengenai penilaian orang, komentar orang, penolakan orang terhadap dia. Ya, 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 5. Dia katakan seperti ini. Bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Maksudnya Paulus tidak merasa ada perbuatan yang salah.
Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, bagaimana Paulus menghadapi serangan church season? Saudara tahu church season? Kalau netizen itu warga net. Church season itu warga gereja. Punya kekuatan untuk menyerang juga, saudara, ternyata. Nah, bagaimana Paulus meresponi komentar miring jemaat Korintus akan pelayanannya? Saya rasa sebagai manusia dia akan sedih. Karena apa? Karena dia mengasihi jemaat yang ia layani. Tetapi dia nggak sampai hancur. Dia nggak terganggu dengan mereka. Ayat 3. Bagiku sedikit sekali artinya. Entah aku dihakimi oleh kamu atau oleh pengadilan manusia. Saudara, Paulus tidak membiarkan suasana hatinya itu dikobok-kobok oleh kritik orang lain. Ia tidak membiarkan pelayanannya didikte oleh komentar-komentar church season ini. Begitu dia dikritik, langsung dia ubah gaya pelayanannya mengikuti keinginan banyak. No, baginya penilaian orang lain itu enggak terlalu penting, of little importance. Bahasanya, bahasa sekarangnya enggak masalah bagi dia, sekalipun ia harus di-cancel oleh jemaat Korintus. Tapi apakah artinya di sini Paulus bilang, aku enggak peduli kata orang lain. Kalau menurutku benar, ya benar. No. Tidak, saudara. Paulus pun di situ dikatakan tidak menilai perbuatannya dengan standarnya sendiri. Paulus itu nggak bikin soal ujian sendiri, terus dia kerjakan sendiri, terus dia nilai sendiri. Ayat 3b, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Dia tidak membiarkan dirinya dihakimi oleh dirinya sendiri. Ia tidak membenarkan dirinya sendiri. Ia tidak menghibur dirinya sendiri dari kritikan orang lain dengan membenarkan dirinya sendiri. Saudara paham ya? Dan ini yang menjadi penghiburan baginya. Ayat 4b. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Saudara, bagi Paulus, satu-satunya sosok yang punya kuasa untuk menghakiminya adalah Tuhan. Baginya satu-satunya komentar, satu-satunya evaluasi yang dia pedulikan, yang ia anggap serius, ya komentar dari Tuhan. Paulus bisa kalem, walaupun dia di-cancel sama sebagian jemaat Korintus, karena bagi dia hanya penilaian Allah lah yang penting. Dan ini yang menjadi kekuatan Paulus di tengah gempuran komentar orang lain atas hidup dan pelayanannya. Allah yang akhirnya akan menghakiminya. What keeps him going is not other people praise or him patting himself on his back. What keeps him going is that the Lord who judges him. Paulus tahu, saudara, Allah yang menghakiminya. Dan ia tahu hasilnya. Dia tahu bahwa Allah menerimanya di dalam Kristus Yesus. Dan ini yang menjadi kekuatan baginya. Allah berada di pihaknya. Di tengah gempuran kritik, di tengah penghakiman banyak orang, di tengah upaya jemaat Korintus untuk memboikot pelayanannya. Dia tahu Allah tetap mengasihi dia. Dia tahu Allah tetap menerimanya. Sehingga dia tidak hancur berantakan, identitasnya aman di tangan Allah. Saudara, begitupun dengan kita. Kita yang percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus, telah dibenarkan Allah. Allah ada di pihak kita. Allah telah mengangkat kita menjadi anak-Nya. Dan Allah telah mengasihi kasih-Nya yang sempurna. Ini merupakan realitas yang luar biasa, saudara. Jauh lebih indah daripada komenan orang lain. Karena itu kita bisa teguh, saudara. Kita bisa berdiri walaupun ribuan orang mungkin meng-cancel kita, mengkritik kita, menghakimi kita, menolak kita, membungkam kita, bahkan menganggap kita tidak ada. Why? Because even when all people cancels us, our God in Christ will never cancel us. Walaupun semua orang membatalkan kita, Allah di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah membatalkan kita. Dan yang luar biasa, itu bukan terjadi karena performa kita, tetapi karena performa Kristus yang sempurna di kayu salib. Dan karenanya kita dikasihi, kita diterima oleh Allah selama-lamanya. Saudara, saya kira ini rahasianya. Kita itu bisa tenang. Ini rahasianya. Kita bisa hidup damai sekalipun kita selalu ada dalam ancaman untuk di-cancel. Karena akhirnya yang berkuasa bukan perkataan manusia, bukan penghakiman manusia, tetapi Allah. Saudara, mudah dimengerti bukan? Tapi mengapa sulit menjadi bagian dari hidup kita? Mengapa walaupun tiap minggu kita ke gereja dan mendengarkan Injil, walaupun kita tahu nih kebenaran ini, kita tetap masih parnoan. Kita masih takut ditolak, di-cancel orang lain yang punya nilai yang berbeda dengan nilai yang kita hidupi. Why? Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara. Ada 2 orang yang bilang saudara cakep. Ya, yang satu itu orang di jalan, ya papasan aja, saudara nggak kenal, tapi tiba-tiba bilang, you're so handsome or you're so beautiful. Oke? Yang satu, gebetan saudara. Mana pujian yang lebih bermakna bagi saudara? Tentunya gebetan saudara, bukan? Betul? Satu pertanyaan lagi. Gimana kalau orang yang di jalan tadi ngomong bahwa saudara itu ugly, jelek? Tetapi orang yang saudara kejar atau suami istri saudara berkata saudara itu cute. Mana kira-kira perkataan yang lebih nancap di hati saudara? Gebetan saudara, bukan? Kenapa? Kenapa? Karena saudara memandangnya lebih tinggi dari orang di jalan tadi. Karena saudara mengasihinya. Karena saudara menghargainya. Karena itu, saudara lebih menanggapi perkataannya, bukan? Karena itu, perkataannya lebih berdampak, bukan, bagi saudara? Lebih makjleb gitu bagi saudara. Why? Because you adore her. Because you see him highly. Betul? Nah, sekarang kembali ke pertanyaan kita sebelumnya. Kita tahu Allah telah membenarkan kita dalam Kristus Yesus. Kita tahu Allah berkata, kita sudah diterima, kita sudah dikasih Allah. Tetapi kenapa? Penilaian Allah, penghakiman Allah, itu rasanya tidak sebanding dengan penghakiman orang banyak. Kenapa penilaian, penghakiman orang banyak itu lebih makjleb daripada perkataan Allah? Kenapa, saudara? Jawabannya nggak enak didengar. But this is the truth. Karena sebenarnya kita lebih mengagungkan manusia daripada Allah. Kita lebih memandang manusia lebih tinggi daripada Allah. Karena itu kita menganggap perkataan mereka lebih berbobot, lebih serius,
lebih berkuasa atas hidup kita daripada perkataan Allah. We take other people more seriously than God. Saudara setuju nggak? Seringkali saudara kita berkata, oh Yesus, aku menyembahmu, aku meninggikan namamu, engkaulah yang segala-galanya dalam hidupku. Tetapi di dalam realita kehidupan kita, kita lebih mementingkan orang banyak. Karena itu suara mereka itu lebih berbobot daripada suara Allah. Karena itu saudara, kalau saudara ingin bebas dari rasa takut di cancel, kita perlu belajar untuk mengutamakan Kristus. Kita perlu menghargai Kristus, kita perlu mengasihi Kristus, kita perlu memandang Kristus, menyembah, mengagungkan Kristus di atas segala-galanya. Dan itulah, atau karena itulah yang membuat suara Allah, suara Kristus itu lebih berbobot di hati kita. Itu yang membuat penerimaan Kristus jauh lebih besar daripada penolakan orang lain. Dan itu yang akhirnya membuat kita tuh bisa aman. Kita bisa secured hidup di dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh cancel culture. How can we see Christ more highly? Bagaimana kita bisa memperbesar kasih kita, hormat kita, pengagungan kita terhadap Kristus? Mari kita pandang Kristus. Saudara, Kristus adalah Allah yang penuh kemuliaan. Dia tidak kekurangan apapun juga. Tetapi dia rela, saudara, meninggalkan kemuliaannya, turun ke dunia ini, menjadi manusia, sempurna, tanpa cacat, tanpa celah, penuh kebenaran, penuh kasih. Tetapi bagi kita, he was cancelled. Orang banyak memberikan kesaksian yang palsu melawan dia. Para pemuka agama bersatu mencari-cari kesalahannya. Pemerintah Roma pun tunduk atas tuntutan massa. Saudara, Yesus bukan hanya sekedar diboikot, dibungkam, dikurangi pengaruhnya, dianggap tidak ada. Dia dibunuh, dia disalibkan. He's shamed to the cross. Karena apa, saudara? Karena saudara dan saya, supaya kita yang seharusnya dibinasakan karena dosa dan pelanggaran kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. How can we not love Him? Bagaimana kita nggak bisa mengasihinya, menghargainya, memuliakannya? Renungkan ini, saudara, sampai hati kita dibanjiri oleh kekaguman, hormat, pengagungan akan Tuhan Yesus Kristus. Kristus boleh menjadi the lover of our soul. Seperti gebetan kita, suaranya itu memberikan bobot, berdampak dalam hati kita. Dan biarlah kasih dan penerimaannya bagi kita itu lebih berbobot daripada suara apapun yang kita dengarkan di dunia ini. Betul, saudara, kita nggak tahu, mungkin kita bisa di-cancel, mungkin karena pengaruh kita di kantor kita bisa dipecat, tapi kita bisa punya rasa aman. Kita bisa nyaman dan tentram karena penerimaan Allah, karena asih Allah di dalam hidup kita yang tidak berkesudahan. Mari kita berdoa.